Hutang di sini hutangnya 9,75%. Terus di sini ada saham baru ya. Sorry salah. 19,6% dikalikan berapa? 40%. Atau 0,4 lah ya. Sorry, ini salah ini. Dikali 9,75 kali 0,3. 0,3 berarti 30% ya. Terus yang bawah ada lagi laba ditahan 19% dikalikan proporsinya 0,3, 30%. Ya. Jadi ini semua di total. Karena kan 30 tambah 40 tambah 30 berarti kan 100% ya. Jumlahnya benar ya. Nah, ini nanti dijumlah 9,75 kali 0,3. Hasilnya 2,93. Ya. Yang kedua 19,6 dikalikan 40%, 0,4. Hasilnya berarti 7,84%. Yang ketiga 19% dikalikan 30%, hasilnya 5,07. Di total berarti berapa? 16,47. 16,47 ini itu adalah apanya? Total biaya modal. Ya. 16,47%. Nah, patokannya apa berarti? Kalau ada NPV dengan diskon rate 16,47, maka pendanaan dengan model yang seperti ini, 40% saham, 30% laba ditahan, 30% utang, itu harus diterima. Ya. Atau IRR yang rate-nya lebih dari 16,47. Berarti kan return-nya lebih besar dari biayanya. Pengembaliannya lebih besar daripada biayanya. Teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Coba kok kayaknya terdiam dengan penuh penghayatan gitu. Ngelihat laptopnya. Yes. Pura-pura bisa meramal saya. Kalau nggak ada komposisi. Oh iya Mbak Ani, ini saya nggak ngambil dari buku ya. Jadi emang beda sama yang di buku. Nah, saya mau jawab pertanyaannya Mbak Suhartini. Kalau misalnya, ya ini saya kasih contoh soal. Contoh soal. Saham, misalnya. Sahamnya saya bikin, berapa ya? Sorry, saya pakai urutan seperti yang di neraca ya. Seperti yang di neraca. Berarti utang dulu ya. Utangnya misalnya 30 juta. Enggak deh, salah. 25 juta. Terus utangnya 25 juta, terus adalah saham. Dia menerbitkan saham sebesar 60 juta. 50 juta. Terus dia ada laba ditahan. Laba ditahannya berapa? 25 juta. Berarti teman-teman langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung total pasifa. Nah, berarti berapa? Hutang tambah saham tambah laba ditahan. Berarti berapa? Hutangnya 25, sahamnya 100 juta. Sip. 100 juta.
Yang kedua, setelah kita menghitung total pasifa, kita cari komposisinya. Berarti hutang sama dengan 25 dibagi 100 juta. Berarti berapa? 0,25 atau 25%. Ya. Atau 0,25. Ya. Begitu juga dengan saham. Kalau 50 juta, ya tinggal 50 dibagi 100. Berarti 50%. Atau 0,5. Terakhir, laba ditahan 25 dibagi 100. 25% atau 0,25. Ya, menjawab pertanyaannya Mbak Suharti ini. Paham semuanya teman-teman? Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ini kayaknya Mbak Fevi ketik-ketik tadi. Oh, paham, siap. Oke ya, kita bisa move on ke yang selanjutnya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, kalau sudah ketemu total biaya modalnya 16,47 ya di contoh ini, maka apakah cara seperti ini atau komposisi pendanaan ini kita terima atau enggak ya? Jangan lupa pertama lihat NPV-nya. Kalau ada NPV dengan diskon rate 16,647 berarti kita terima. Ya. Terus kalau IRR-nya lebih dari 16,47 kan apa? IRR kan internal rate of return. Berarti pengembalian. Semakin besar pengembaliannya, semakin besar IRR-nya, lebih dari biayanya, berarti pengembalian yang akan kita dapatkan semakin besar. Berarti kalau IRR-nya katakanlah 17%, berarti kita bisa menerima komposisi pendanaan ini. Ya. Yuk, kita ke pertanyaan berikutnya. Adjusted NPV. Adjusted NPV atau APV ya di situ. NPV, saya tahu teman-teman udah pada tahu masalah NPV ya. Jadi base NPV ditambah PV dari keputusan pendanaan. Teman-teman bisa lihat di halaman 7.19 ya. Di situ kalau di buku, proyek mempunyai usia ekonomi yang tidak terhingga. Tarif pajaknya 25%, kas masuknya diharapkan sebesar 3 miliar, diharapkan meningkat per tahun sebesar 6%. Apabila dibiayai 100% modal sendiri. Ya. Nah, di sini kita tahu dari 100% modal sendiri itu biaya modalnya sebesar 18%. KEU-nya biaya dari total modalnya 18%. Investasi yang diperhitungkan 40 miliar pada tahun ke-0. Nah, base NPV-nya kita bisa ngitung ya. 3 itu maksudnya 3 miliar dibagi 0,14 dari 14%. Ya. 14% dikurangi 0,06. 0,06 ini dari 6% diharapkan meningkat per tahun setiap 6% itu ya. Dikurangi 40. Karena investasi di awalnya itu minus 40. Nah, itu kan base-nya kan kita bisa menghitung minus 2,5 miliar. Maksudnya kalau minus sudah jelas, kalau minus itu pasti tidak menguntungkan. Jadi kalau pakai 100% modal itu sudah jelas tidak untung. Ya. Nah, sedangkan kita kalau misalnya dimungkinkan dibiayai dengan hutang sebesar 16 miliar. KD-nya 12%, ya. 12%. Berarti PV atas penggunaan hutangnya 0,25 kalikan dengan 16. 16-nya itu 16 miliar ya. Nah, di sini jadi hasilnya PV dari penggunaan utangnya 4 miliar. Tadi base-nya kan minus 2,5. Terus habis itu ditambahkan dengan PV penggunaan hutangnya 4 miliar. Ya. Kalau gitu minus 25 ditambah 4 sama dengan positif 15 miliar.
Nah, bentar. Nah, berarti maksudnya adjusted NPV itu kalau kita menggunakan lebih dari dua alternatif. Ya. Jadi alternatif pertama base itu kan dasar. Jadi alternatif dasarnya itu pakai apa? Ya. Kemudian ditambah PV dari keputusan pendanaannya. Jangan lupa kalau PV itu selalu menanggung I ya. Jadi kita selalu menghitung biaya modalnya, KKE-nya. Nah, sekarang untuk pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Sebentar, aku saya kelewatan ya. Oh, enggak. Jadi yang ini materi yang 7 titik. Kegiatan belajar yang ketiga ini saya skip ya. Kenapa saya skip? Karena ini cuman hitungan biasa, sama NPV ya. Jadi minus cash inflow ditambah cash outflow ya. Jadi inflow-nya berapa, cash yang masuk berapa, dikurangi cash yang keluar. Sama kayak pelajaran NPV waktu ngitung kas. Jadi saya skip, karena materi yang lain masih banyak. Terus saya langsung ke pendanaan jangka menengah. Pendanaan jangka menengah, itu ada yang leasing. Sepengetahuan saya teman-teman udah mengenal leasing ya. Ada yang tahu nggak maksudnya leasing itu apa? Ada yang pernah dengar istilah leasing nggak? Leasing. Halo? Masih pada di tempat semuanya? Masih di tempat? Mbak, saya absen dulu. Mbak Muji, Mbak Sylvia, Mbak Fevi, Mbak Yunita, Mbak Eeng, Mbak Ani, Pak Nano. Sewa guna. Ya, sewa guna itu gimana? Ya, leasing sewa guna, bener. Maksudnya sewa guna itu apa? Ada sewa, ada guna. Ya, gimana itu? Berarti saya menyewa dan saya menggunakan. Ya, saya bikin di sini leasing sewa guna. Berarti kan ada dua unsur, sewa yaitu menyewa dan guna. Sewa itu kan berarti membayar ke penyewa tapi tidak memiliki. Ya enggak? Bisa enggak saya bilang gitu? Sewa, kalau teman-teman bilang sewa, itu kan berarti bayar ke penyewanya. Penyewaan dengan jangka waktu tertentu, benar. Tapi leasing ini tidak sekedar menyewakan. Selain sewa, dia ada unsur yang kedua namanya guna. Guna itu berarti memakai. Ya. Jadi sewa leasing atau sewa guna itu kita kontrak antara dua orang, yaitu lesi sama lesor. Lesor itu pemiliknya itu namanya lesor. Pemakainya itu namanya lesi. Mbak Fevi ini lengkap banget. Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan dalam waktu tertentu. Boleh Mbak Fevi. Benar pendapatnya. Nah, saya menyederhanakan jawabannya Mbak Fevi ya. Jadi sewa guna, teman-teman ingat ada dua unsur yaitu sewa dan guna. Sewa itu berarti teman-teman membayar pada jumlah tertentu tapi tidak memiliki, namanya aja nyewa, ya kan? Berarti kan tidak punya hak untuk memiliki. Tapi teman-teman bisa menggunakan atau memakai aktiva itu. Jadi ketika ditanyai, pemiliknya siapa? Pemiliknya ya lesornya yang menyewakan. Tapi yang pakai siapa? Yang pakai lesi. Nah, saya tanya dulu, teman-teman ada yang mungkin di Indo atau mungkin di sini pernah beli motor dengan jalan mencicil enggak? Misalnya entah itu ke FIF, entah itu ke BAF. Pernah? Nah, mungkin Mbak Fevi bisa cerita sedikit.
itu Mbak Fevi bayar cicilannya ke bagian keuangan, ke bagian pemberi kreditnya atau ke dealer motor Mbak Fevi? Yuk, kemana nyicilnya? Ke dealer motor. Nah, ke dealer motornya bayarnya gimana Mbak Fevi? Itu beli cash, bentar, bentar. Ini kasusnya beli cash atau beli kredit nih? Kalau cash berarti beda nih nanti. Kredit, nah benar. Nah, kalau misalnya teman-teman beli kredit ya, biasanya kalau yang mempunyai hak atas kepemilikan itu sebenarnya adalah si perusahaan leasing itu, ya. Kalau teman-teman pernah dengar FIF, ya, itu sebenarnya dia yang, jadi kasarannya dia yang nomboi. Dealer itu taunya dia tahu, dealer itu dia bekerja sama dengan perusahaan leasing sebenarnya, ya. Nah, ke FIF-nya kan. Nah, kenapa kok ke FIF-nya? Karena sebenarnya yang bayari motornya Mbak Fevi itu FIF. Jadi motornya misalnya katakanlah mereknya Honda ya. Nah, Honda itu dia tidak akan mencatat pembelian kredit. Hondanya itu akan mencatat dia sebagai pembelian kas. Loh, yang ngekasih siapa, Bu? Kan Mbak Fevi kredit. Yang ngekasih itu FIF-nya. FIF-nya yang membayar kas ke perusahaan motor, ke dealernya, tapi dia mengenakan kredit ke Mbak Fevi. Jadi yang make siapa? Yang make Mbak Fevi. Tapi sebenarnya, tapi kan yang make Mbak Fevi, tapi setiap bulan Mbak Fevi menyicil bayar ke FIF-nya. Jadi sebenarnya yang melakukan pembayaran ketika masuk ke pembiayaan kredit itu adalah penyewanya kepada perusahaan leasing, ya. Jadi nanti ketika cicilannya sudah selesai, baru Mbak Fevi bisa mengklaim bahwa Mbak Fevi memiliki motor tersebut. Ya, gitu. Mbak Fevi pernah ngecek STNK-nya enggak? Kalau yang masih platnya putih, masih masih maksudnya masih belum keluar platnya. Pernah. Nah, itu langsung atas nama Mbak Fevi atau enggak? Yang di STN, yang di surat jalan, sorry bukan STNK, di surat jalannya. Nah, bukan kan? Ya. Jadi kenapa itu membuktikan bahwa kita tidak memiliki aset itu sebenarnya sampai pada waktu tertentu, ya. Itu karena kita memang tidak punya hak kepemilikan, ya. Jadi saya lanjutkan, sebenarnya leasing ini kenapa kok penting? Karena kadang perusahaan, saya dulu pernah mengaudit sebuah perusahaan tambang batu bara. Nah, tambang batu bara itu dia sekali membeli ekskavator, ya. Ekskavator itu yang dibuat ngeruk batu bara itu, yang gede itu satu satu ekskavator itu harganya sekitar 500 juta. Nah, sedangkan dia operasionalnya kan butuh banyak banget. Nah, itu dia kan tidak mungkin dia beli secara cash. Jadi perusahaan biasanya melakukan biasanya perusahaan melakukan melakukan leasing atau sewa guna, ya. Nah, leasing itu jenisnya ada tiga. Ada namanya sell and leaseback, ya. Jadi sell dijual dan di leasing lagi, ya.
Biasanya perusahaan melakukan ini karena memerlukan kas dalam jumlah yang cukup banyak.